Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Hukum Kelembagaan Negara BT1, Ibu Adisti SP M Syamsuddin SH MH, dan teman-teman presentator yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Tiara Sintika Permatasari dengan NIM D101212491 selaku moderator sekaligus presentator pada presentasi kali ini. Kami mengangkat putusan yang berjudul sengketa kewenangan lembaga negara antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara terhadap Komisi Pemilihan Umum. Ya, berbicara tentang sengketa kewenangan, sengketa ini merupakan perselisihan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan dan diatur oleh undang-undang. Adapun faktor penyebab dari sengketa kewenangan lembaga negara ini, yakni yang pertama adanya tumpang tindih atau overlapping kewenangan antara satu lembaga dengan lembaga negara lainnya yang diatur dalam konstitusi undang-undang atau undang-undang dasar. Yang kedua, adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi namun kemudian diabaikan oleh lembaga negara lainnya. Yang terakhir adanya kewenangan lembaga negara yang diperoleh dari konstitusi yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya. Selanjutnya, ini nama-nama kelompok kami. Saya sendiri, Tiara Sintika Permatasari, dengan teman saya yang ketiga yaitu Tren Yunira dengan ujung stambuk 286, Nuriana ujung stambuk 049, dan yang terakhir Jarudin Sinusi ujung stambuk 533. Berbicara tentang dasar hukum dari sengketa kewenangan lembaga negara ini, yaitu mengacu pada ketentuan pasal 22E ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, junto pasal 1 butir 4 Undang-Undang nomor 22 tahun 2007 yang menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional tetap dan mandiri oleh Undang-Undang Dasar 1945 diberikan kewenangan konstitusional sebagai penyelenggara pemilu adalah KPU. Sedangkan KPU Provinsi Maluku Utara, Incasu lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, melainkan hanya merupakan organ KPU yang kewenangannya diberikan langsung oleh Undang-Undang Undang-Undang nomor 22 tahun 2007, bukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga, pemilu kada bukanlah pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, melainkan hanya merupakan tafsir pembentukan undang-undang atas ketentuan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang 1945 yang berbunyi gubernur, bupati, wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis, sehingga mengkategorikannya sebagai pemilu. Eksistensi KPU provinsi akan sangat tergantung oleh undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah, apakah akan dilakukan secara langsung ataukah secara tidak langsung. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Subjektum litis, KPU Provinsi Maluku Utara dan Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, objektum litis itu kewenangan yang dipersengketakan itu termohon sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan telah mengeluarkan Kepres nomor 85 garing P tahun 2008 tentang mengesahkan pasangan calon Dr. Andus Haji Taib Armain dan Ki Hajar Abdul Ghani Kasuba sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara terpilih dalam pemilu kepala daerah Provinsi Maluku Utara nomor 270/20/KPUD/2008 tanggal 11 Februari 2008. Pemohon menyatakan dan memberikan kepada termohon bahwa penghitungan ulang tanggal 11 Februari 2008 tidak sah dan pemohon meminta termohon mengesahkan hasil pemilihan ulang
tanggal 20 Februari 2008, tetapi usulan pengesahan pemohon diabaikan. Selanjutnya, mohon maaf, mic-nya suaranya tidak ada. Boleh diaktifkan dulu. Ya, silahkan. Baik, saya akan melanjutkan uraian penyelesaiannya. Ius constituent atau penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dalam pembahasan sebelumnya telah mengkerucut pada satu titik di mana diperlakukan rekonstruksi kewenangan penyelesaian sengketa proses sebagai upaya penguatan kewenangan Bawaslu dalam hal pengawasan. Dalam konteks gagasan tersebut, kami teringat rencana pembentukan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, di mana tersebut bahwa pembentukan peradilan khusus akan dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional. Slide berikutnya. Kami berpikir bahwa akan mudahir ketika sebuah lembaga khusus dibentuk dengan anggaran yang tidak sedikit, lantas kewenangan hanya menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah yang peradilan khusus yang akan dibentuk dengan ide awalnya memang difokuskan untuk menangani perkara khusus pemilihan lembaga kepala daerah dan wakil kepala daerah, karena perkara pemilihan ini dianggap cukup mengganggu konsentrasi Mahkamah Konstitusi pada wewenang yang lainnya, seperti kewenangan judicial review. Bahkan sang mantan ketua MK Akil Mukhtar pernah terpeleset kasus suap, juga disebutkan tergiur godaan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Pembentukan peradilan khusus ini menurut hemat kami mempersyaratkan sumber daya manusia yang baik. Terlebih dalam mencari sosok hakim dalam peradilan khusus, maka diperlakukan mekanisme seleksi yang ketat dan terukur. Hal tersebut diperlukan dalam rangka mencari sosok hakim yang memiliki kualitas dan pemahaman hukum mumpuni, rekam jejak yang teruji, serta memiliki pengetahuan kuat dalam soal-soal kepemiluan. Hal tersebut dalam rangka memastikan bahwa sumber daya manusia yang ada di peradilan khusus ini mampu mengurangi benang-benang kusut dalam soal sengketa proses dan sengketa hasil kepala daerah dan soal-soal sengketa dalam proses pemilihan umum. Secara luas dan tentu diharapkan sang calon hakim di peradilan khusus nanti harus orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, karena penulis membayangkan bahwa godaan sang hakim ketika akan memutus pastilah sangat besar, mengingat nantinya orang berperkara di sana adalah orang yang telah mengeluarkan biaya fantastis untuk kebutuhan pemilu, sehingga ketika di tahap akhir kalah, maka segala daya dan upaya akan dia lakukan. Di sanalah integritas sang pengadil akan diuji. Berdasar pada ikhtiar pembentuk desain peradilan khusus yang baik tersebut, maka penulis berpikir bahwa alangkah lebih tepat apabila kewenangan peradilan khusus ini tidak hanya menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, akan tetapi juga peradilan khusus ini diberi mandat untuk menyelesaikan sengketa proses yang sementara ini diamanahkan kepada Bawaslu, sehingga ke depan seluruh persoalan yang menyangkut sengketa proses, baik pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, kecuali sengketa hasil pileg dan pilpres,
karena secara konstitusional diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, diserahkan kepada peradilan khusus. Menurut hemat penulis gagasan yang tidak berbenturan dengan konstitusi, karena pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebut secara eksplisit bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan. Sekian. Oleh Undang-Undang Dasar memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Perlu di-underline bahwa dalam soal pemilu penegasannya adalah perselisihan hasil bukan proses atau dasar tersebut, maka ketika sengketa proses pemilu diamankan kepada peradilan khusus tidak dapat benturan dalam level konstitusi. Gagasan tersebut tentu dengan sejumlah argumen yang kokoh, karena seperti yang telah diuraikan di atas bahwa terdapat persoalan ketika kewenangan menyelesaikan sengketa proses oleh Bawaslu dipertahankan, maka sesungguhnya akan mengganggu kerja-kerja Bawaslu dalam pengawasan. Kerja-kerja pengawasan sesungguhnya akan mengganggu kerja-kerja Bawaslu dalam pengawasan. Kerja-kerja pengawasan memerlukan feedback atas hasil pengawasan dibawa sebagai amunisi baru untuk mengawasi tahapan berikutnya. Sependek pengalaman penulis ketika menjadi tim asistensi bidang mengawasi hukum Bawaslu Provinsi Maluku Utara ketika menggerakkan Panwas Kabupaten 30 serta Panwas Kecamatan untuk mengisi formulir pengawasan, mereka mengisinya dengan tidak sepenuh hati, karena pengawas di tingkat kecamatan dan kabupaten pada saat itu berpikir bahwa hasil kerja-kerja pengawasan yang dituangkan di dalam formulir yang kemudian diserahkan ke Bawaslu Republik Indonesia secara berjenjang tersebut tidak pernah ada respon baik, sehingga kerja-kerja pengawasan terkesan menjadi ritual minus dalam dengan melepas fungsi Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses, maka Bawaslu dapat fokus dengan kerja-kerja pengawasan dan yang lebih penting lagi proses penyelesaian sengketa juga berada dalam track yang tepat seperti yang telah selanjutnya. Slide selanjutnya. Moderator. Slide-nya tidak ada. Pak berhenti. Oh, mungkin saya lanjut saja. Penulis paparkan dalam bagian sebelumnya bahwa penyelesaian sengketa proses tidak elok diselesaikan oleh lembaga yang dimana dia terlibat pokok materi. Dan dalam proses penyelesaian tersebut, agar memunculkan wibawa dalam arti putusan nantinya harus ditaati, maka sebaiknya diberikan kepada lembaga negara yang memang bernaung dalam berbalutan kekuasaan kehakiman. Dimana juga ketika diserahkan kepada peradilan khusus, maka peradilan ini wajib memegang prinsip dan asas dalam beracara. Secara umum,
dalam dunia peradilan, seperti asas nemo judex in Indonesia in propria serta prinsip iudex ne procedat ex officio. Sehingga dengan model penyelesaian tersebut maka dapat meminimalisir serta menghilangkan potensi konflik of interest sang hakim terhadap pokok yang disengketakan melalui model yang telah ditawarkan tadi, maka diharapkan muncul trust dalam penyelesaian sengketa, serta terwujud hubungan yang baik antara penyelenggara pemilu satu dengan penyelenggara pemilu lain, serta antara peserta pemilu satu dengan peserta pemilu yang lainnya. Pada sisi yang lain juga, penulis berkeyakinan bahwa model penataan tersebut akan mencegah dominasi kekuasaan di satu organ yang dapat dikhawatirkan memunculkan praktek abuse of authority di dalam organ negara. Rekonstruksi kewenangan penyelesaian sengketa proses ini tentu mempersyaratkan political will dari pembentuk kewenangan penyelesaian sengketa proses ini. Tentu karena bentuk rekonstruksi tersebut harus dituangkan dalam undang-undang yang terkait. Kami berkeyakinan bahwasannya apabila model rekonstruksi tersebut terwujud, maka minimal ada tiga kebaikan yang dapat dipetik. Pertama, kewenangan penyelesaian sengketa pemilu akan dilaksanakan secara profesional dalam balutan kekuasaan kehakiman. Kedua, akan muncul pembatasan kekuasaan. Pembatasan tersebut dimaksudkan agar kemudian tidak terdapat lembaga penyelenggara pemilu yang memegang kendali berlebih. Dan yang terakhir adalah model rekonstruksi sebagaimana penulis tawarkan akan memberikan jaminan dan perlindungan kepada peserta pemilu agar kemudian diperlakukan secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.